Allegri berubah nih. 3-0 melawan Lecce di away adalah bukan satu angka yang apa namanya. Ini udah bukan Allegri lagi nih. Ini kayaknya udah kesurupan nih Allegri-nya. Ini udah bukan Allegri yang kita kenal sebelum-sebelumnya, bahwa Allegri yang kita kenal tuh 1-0 doang. Cuman ini bisa 3-0 away di Serie A. Kebetulan ada orangnya, si Adi suka bilang kalau di Serie A mah Allegri nggak mungkin begitu. Wah, mampus lo di sekarang. Jadi sebelum kita ngomongin banyak hal tentang review ini, ya kita pengen ngomong tentang review aja karena berita-berita tentang Juventus walaupun ini musim mercato ya, cuman rasa-rasanya kayak spi-spi aja nih. Mungkin Anda bisa kasih tahu kenapa kok spi-spi aja gitu. Padahal Kian kan udah mau cabut nih. Harusnya beritanya deras nih untuk masa mercato, tapi kayaknya spi-spi aja. Nah, untuk review kali ini gue ingin mengajak teman-teman yang diskusi kita, ya selalu kalau review nggak sendirian, gue mengajak teman-teman supaya pandangan terhadap pertandingannya itu luas ya. Nah, oke, kita kenalan dulu dengan siapa yang pakai kacamata. Halo, em, Andar Sofyan di sini dari Juventini di puncak gunung Puncak plus gunung. satu Dingin ya. plus satu kita Oh, di atas. plus satu. Oke, 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 oke. Ya, kita sombong sedikit nih, Kapolista dulu nih kita nih ya. Sampai Kapolista. Inter selesai umroh. Oke, kalau yang satu lagi dengan siapa? Halo, gua Adi Juventini dari Turki. Oke, Adi Juventini dari Turki ya. Adi mungkin salah satu yang sering mengkritik Allegri, tapi kali ini apakah tetap mengkritik ataukah mulai melunak? Melihat hasil Allegri yang semakin hari mengesankan ya. Kenapa mengesankan? Karena hasilnya itu 6-1, 4-0, 3-0, 2-1. Nah, kali ini 3-0 nih. Golnya diciptakan oleh Dusan Vlahovic, 2 gol. Ini pertandingan seperti normal ya. Kenapa normal? Hasilnya besar, yang golin striker, dan Bremer juga striker kedua Juventus juga golin. Striker itu striker kedua loh Bremer, karena golin produktif, termasuk produktif kalau untuk masalah set piece. Nah, hasil ini membuat hasil ini membuat Juventus apa namanya menjadi peringkat satu di klasemen ya, karena memang Inter belum melakukan pertandingan. Tapi apapun itu, ini menjadi spirit buat pemain Juventus, dan harusnya Juventus ini lebih bersemangat ya nonton Juventus ya. Gue juga nggak tahu kenapa kalau misalkan nggak bersemangat nonton Juventus dengan sudah sampai ke peringkat satu, mungkin bersemangatnya kalau lagi di peringkat 8. Ini harusnya bersemangat nonton Juventus. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai pertandingan tadi malam? Ya mungkin kita nanti akan pecah-pecah seperti ada proses golnya, ratingnya, tapi gambaran keseluruhan yang kalian tangkap tuh seperti apa kalau dari Anda dulu? Oke, kalau dari gue, kalau dibilang em, kata kuncinya Allegri Juve-nya ini berubah sih sebenarnya enggak ya. Maksudnya kayak babak pertama menurut gue kita masih struggling. Sebagai penonton tuh point of view-nya kayak nerve banget gitu, deg-degan dan lain-lain. Apalagi kan kita di awal-awal itu bener-bener kayak 10 menit pertama bahkan si Kristovic itu punya dua kesempatan gitu kan yang hampir aja kita kejebolan gitu. Em, tapi the whole game ya memang bisa dibilang babak satu sama babak dua tuh kayak dua Beda tim ya? yang berbeda berbeda dari segi efisiensi ya. Jadi dibilang secara permainan berubah nggak juga, tapi memang lebih lebih efisien, lebih efektif, lebih lapar kelihatannya gitu, sehingga akhirnya berbuah eh, satu gol yang membuka deadlock. Deadlock ini kan akhirnya setelah terbuka barulah jadi banjir gol itu gitu. Sesuatu yang memang itu mungkin agak berbeda situ ya. Biasanya kalau udah deadlock dibuka selesai di situ, tapi kali ini kita tetap gaspol sampai peluit akhir. Itu sih bedanya mungkin ya. Tapi overall sih menurut gue ya Allegri Juve tetap Allegri Juve yang musim lalu dan gue musim lalu gitu. Nggak katanya berubah. Jadi lu nggak lihat banyak berubah, tapi lebih ke efektif, dan kalau sudah sekali skor malah bisa bertambah ya untuk kali ini ya. Iya kalau gue lihatnya Itu kan lebih ke namanya berubah, Dar. nggak secara timnya nggak. Maksudnya tapi menurut Maksud- gue ke personalnya yang berubah gitu. Maksudnya bukan berubah ya. Jadi kayak mereka kayak lo udah main 3 tahun bareng-bareng tim yang Hmm, sama, terus lo udah mulai hafal gitu temen lo posisinya di mana. Karena kan ini kalau kita lihat nanti kita bahas gol-golnya ya. hmm, Menurut gue nggak juga dari skema yang gimana gimana banget, tapi emang beneran kayak iya lo hafal gitu temen lo di mana. Kayak kayak
Allegri bilang sepak bola tuh gampang, lo ngoper ke temen yang bajunya sama gitu kan, dia bilang. Iya. Ya ini persis gitu. Tapi dulu mungkin lo nggak hafal-hafal banget posisi. Sekarang setelah 2,5 tahun bersama tuh 3,5 tahun ya ini. Ya, Lo ya 2,5 lah, 2,5 tahun lah. 2,5 tahun bersama lo udah tahu gitu di lapangan itu temen lo di mana. Itu sih menurut gue berbedanya gitu. Tapi dari Allegri-nya sih sama-sama aja gitu. Tetap dia marah-marah di pinggir lapangan. Mau berapapun gol yang diciptain sama Juve, tetap dia siap menyobek-nyobek jasnya itu. Iya, 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 iya. Oke, kalau dari Adi gimana, Di? Ya hampir keseluruhan kata Anda nggak ada perbedaan sebenarnya, cuman akan lebih efektif, efisien, dan lebih lapar kalau udah sekali golin masih terus ngegas untuk golin. Karena yang kita tahu kalau udah sekali golin ya seperti tugas itu udah selesai. Tapi ternyata enggak ya, terbukti udah 5 pertandingan nih kita nggak pernah lagi skor 1-0. Nah menurut Adi gimana tanggapan tadi malam? Ya, babak pertama at least sama kayak kata Bang Andar ya, karena sepak bola Allegri ya kembali di babak pertama doang gitu. Yang Apa tuh sepak mainnya bola Allegri tuh? sepak bola Allegri yang waduh, kalau kalau orang insomnia bisa tidur dia nonton nonton itu gitu loh. Karena saking bosannya, terus nggak ada peluang, di mana diserang terus sampai 15 menit pertama ball posisinya Ada kali 24% buat peluang, Juventus gitu. Cuman cuman kan nggak dari sering. kalau kita lihat direct cara mainnya di babak pertama tuh ya benar-benar struggle Hmm. banget gitu. Kita nggak tahu nih kok tiba-tiba bisa ngedrop drastis dari game-game sebelumnya yang mana kita banjir gol, paling sedikit nyetak gol dua lawan Salernitana, habis itu balik lagi kok di pertandingan ini. Nah, di babak kedua inilah yang dibilang agak sedikit berubah karena cara mainnya di lebih direct, terus juga lebih lebih efisien, lebih efektif, dan di mana chemistry pemainnya udah tahu gitu ketika satu orang satu posisi ini bergerak, PSS move-nya jelas gitu, nggak ada lagi tiba-tiba long ball, passing ke siapa, ini passing ada pemain, jadi emang udah sistem yang dibangun untuk main counter attack-nya udah jalan, gak kayak sebelum-sebelumnya yang cuman modal long ball lari bingung passing ke siapa, sampai depan bola bingung di passing ke siapa. Ini pemain ketika di depan, ada pemain lagi, ada siapa yang opsi yang buat di passing, jadi pergerakannya emang udah cair, itu udah fluid. Biasanya kan Allegri rigid banget tuh, yang harus lo lari bawa bola sampai depan, ntar kalau ada teman lo passing balik, kalau nggak ada di back pass, itu kan rigid banget yang main-main kayak gitu. Nah, sekarang Allegri udah ngerubah sedikit, jadi lebih cair sih, lebih fluid untuk bagaimana bikin kombinasi di depan gitu. Secara overall hasilnya emang kalau Juve nggak menang mah bully aja Allegri-nya gitu kan, pemain lu paling jago masa kalah gitu kan lawan game kayak gini ya. Kalau menang ya emang Juve-nya tim besar dan emang layak menang kalau menurut gua, karena emang pengen juara kan ya harus menang, nggak mungkin seri dong. Ya itu aja sih. Oke, ya, jadi lebih cair ya, lebih cair, bahwa lebih cair itulah yang bikin Juventus mainnya nggak bingung lagi ya. Mungkin kalau tadi lu bilang kalau udah ke depan mau ngasih siapa gitu kan. Nah ini lebih cair, lebih bermain sebagai tim. Kalau gue pribadi memang sama ya, memang babak satu secara datanya juga mengatakan seperti itu. Babak satu itu kita nggak banyak melakukan serangan, menciptakan serangan tuh nggak banyak. Kita lebih lebih santai ya, bukan santai ya, nunggu bola. lebih lebih belum connect ya istilahnya nih, kalau kalau apa eh game nih belum belum menemukan gimana cara nembus levelnya. Masih cari jalan. Nah tapi di babak dua itu perbedaannya sangat signifikan ya, lebih lebih sering nembus segala macem. Ini apa Allegri formatnya begini nih, di babak dua akan lebih intensitasnya lebih tinggi nih. Gue lihat kayaknya tanda-tandanya begitu ya. Kalau di babak dua intensitasnya lebih tinggi dan gol lebih banyak lagi bersarang di babak dua. Apa ini udah jadi taktik Allegri nih? Berarti kita pengen lihat tentang proses golnya. Nah, proses golnya ada 3 gol. Gol pertama itu bagus sekali ya. Kalau gue lihat lagi videonya, bahwa kalau dilihat dari golnya, ini kan si Leke itu kan menyerang ya. Cuman kita langsung ambil Reckoning sebagai penyambung, langsung transisi ke depan, langsung di Mbak Yildiz shoot, rebound untuk bisa langsung diambil oleh Cambiaso. Cambiaso langsung memberikan kepada Vlahovic, dan Vlahovic itu sebenarnya golnya gimana ya? Itu mungkin kipernya nggak tahu apa gimana. Kipernya kayak bengong gitu, ngelihat, padahal itu sentuhan aja ya. Sentuhan aja sih dari Vlahovic, yang nggak yang dibandring lah, bukan yang dihajar first time gitu sih sebenarnya. Nah, terus itu yang gol pertama. Gol pertama gue melihat ini proses gol yang sangat bagus sekali ya. Counter attack Allegri ini udah kingmaker lah untuk counter attack. Gol kedua itu kan hasil dari corner, bola kembali ke belakang. Dari bola ke belakang itu kembali lagi ke Kostic. Kostic crossingnya cakep banget di sini, emang kaki kirinya mantep sih. Dan McKennie masuk dari second line dan nggak ke ini ya, nggak ke apa namanya, nggak ke detrack, kasih sundulan ke Vlahovic. Nggak, sebenarnya dia nggak ngasih sundulan. Itu sebenarnya, sebenarnya bisa jadi gol dia ya, sundulan terus
Sontek lah sama Vlahovic ya. Ada satu angle kamera kayaknya antara dia happy tapi nggak happy si McKennie. Gol ketiga ya ini gol khasnya backnya Juve yang tinggi-tinggi besar ya, gol set piece. Nah dari Adi sendiri bagaimana lo mengomentari 3 gol ini? Gimana di? Oke. Gua akan bahas dari gol yang paling biasa sampai yang paling bagus menurut gua di match ini. Hmm. Jadi gua bahasnya dari gol ketiga dulu. Gol ketiga emang hal set piece biasa di mana pasti back overlap maju ya untuk nyiptain peluang juga di depan gawang lawan di mana emang crossing itu emang yang dicari emang pusatnya kayak Bremer ya karena emang bola-bola yang khas itu kan wah bagus banget tuh buat heading langsung ya. Jadi gol penutup buat Juventus di match ini yang menurut gua emang udah terbiasa gol-gol kayak gini Juve lewat kalau nggak kemelut atau kalau back ngegolnya lewat kemelut atau emang lewat set piece kayak gini gitu. Nah, gol kedua ini misalnya bagus sih kalau dari corner kita bagaimana akhirnya bola dapat lagi terus akhirnya di umpan di crossing lagi sama Kosit. Nah, di sini kan McKennie emang jadi bintang sih kalau mau dari 2 gol awal Juventus ini ya. Lihatnya kombinasi kayak Madridnya Mourinho ya waktu counter Hmm. attack ada 4 pemain pakai Kakak, Ozil, Benzema sama Ronaldo gitu. Jadi di aplikasiin di 4 pemain juga ada McKennie, ada Yildiz, ada Cambiaso sama Vlahovic sebagai ujung tombak gitu. Emang gol-gol kayak ini kan udah lama ya kita punya cara main counter attack tapi yang punya pattern. Selebihnya kan biasanya counter attack kita ujung-ujungnya gerasa gerusuk gitu, nyetak gol entah siapa yang tiba-tiba spekulasi nyetak gol gitu. Sebenarnya dari sini sebenarnya fungsi dari bola Yildiz sih kalau bola itu nggak di rebound sama Falcone kipernya mungkin bola nggak bakal gol juga gitu. Jadi emang Yildiz ini sebenarnya sebagai penentu karena dia sebagai yang eksekusi pertama kan akhirnya bolanya rebound. Tapi dari sistem yang dimainin counter attack ini kan yang udah ditambahin lah mungkin sama Juve ini gimana kita counter attack pakai ada Marquisio, Pirlo, Vidal, terus tiba-tiba Tevez nyetak gol. Ya yang kayak gini yang kita butuhin gitu. Bagaimana mainnya cair gitu. Karena kan selama ini yang kita main kan Allegri kok biasa lari-lari sampai depan, bingung nggak mau ngapain. Nah, kayak gini kita butuh gol-gol ini di match-match berikutnya terutama di partai big match karena kan yang kita lawan nanti rival yang mainnya ya akan lebih menyerang dibandingin Juventus ya. Jadi kita butuh main-main sistem kayak gini lagi tuh di match-match selanjutnya gitu. Oke ya, jadi lu menyamakan seperti Madridnya Mourinho ya counter attack-nya ya. Cuman memang kalau gue bilang counter attack-nya Juventus untuk gol pertama ini sangat terstruktur ya. Pada saat Vlahovic ambil bola mentahan itu, McKennie itu merespon dengan cepat ya. Langsung melihat posisi Yildiz juga tanpa basa-basi langsung shoot. Jadi maksud gue counter attack yang dibangun tuh bener-bener cepat banget menurut gue, cepat banget dan bisa jadi itu kalau nggak Yildiz golin ya memang pasti peluang untuk golinnya besar banget dengan secepat itu gitu loh untuk bola dari belakang tiba-tiba lu dapetin Yildiz shoot di rebound sama Cambiaso dan Vlahovic golin dan menurut gua counter attack ini salah satu senjata pamungkasnya Allegri lah kalau dilihat dari proses golnya. Menurut Anda gimana Dar? Semua proses gol tiga-tiga yang lu pengen kasih respon ini? Balik lagi gue ngomongin individu ya. Gol pertama itu dimulai dari second ball yang bola mantul rebound dari wall kita Hmm, itu kan diambil sama Vlahovic. Vlahovic gitu. Jadi dimulai dari Vlahovic diakhiri Vlahovic gitu. Jadi agak-agak mirip sama waktu Milik juga nggolin Milik kemudian ke McKennie kemudian balik ke Milik gitu. Jadi kayaknya memang ya itu balik lagi gue bilang memang individu-individu yang lapar ini sekarang gitu menjadi pembeda. Jadi kalau dulu mungkin kita nggak akan lihat Dusan Vlahovic yang ikut bantu turun sampai sepertiga lapangan pertahanan kita kemudian lari cepat ke depan untuk udah siap lagi jadi goal getter di depan gitu. Ketika lihat Yildiz juga mentok terus bolanya mantul, itu kan juga kita bisa lihat Cambiaso tuh langsung lari ngambil dan langsung cepet-cepet aja gitu. Cari cepet-cepet aja ngumpan ke kotak penalti dan Vlahovic dengan posisi yang nggak ideal buat nge-shoot karena kakinya akhirnya terjadi gol itu gitu. Jadi ya memang apa ya? Ya balik lagi memang faktor individu ini paling berpengaruh sih. Kalau dari strategi mungkin kurang lebih sama gitu. Tapi fighting spirit yang gue lihat mungkin memang kita jokesnya Allegri soal kita mengejar maling ini tuh merasuk jiwa gitu. Jadi emang berapi-api mengejar si maling-maling ini kan di posisi satu. Akhirnya kemudian gol gol kedua juga ya memang kalau kita lihat Kostik itu keahliannya itu juga pure dari kemampuannya Kostik mengirimkan umpan yang sempurna bisa dibilang. Tetapi kalau kita lihat posisi di pertahanannya Lecce juga itu posisinya udah 4 versus 2 kalau nggak salah. Kita tuh ada 4 pemain sedangkan Lecce itu cuma 2 pemain. Jadi memang Itu emang siapapun hasil dari corner, pemain masih hasil banyak dari corner numpuk di makanya kotak penalti masih emang. chaos kan. Iya, Hmm. memang kejeniusan Kostik mengirimkan umpan jauh ke McKennie lagi-lagi McKennie ya. McKennie juga positioningnya juga mantap sekali gitu. Iya, iya. Makanya Em, kosong dia. sehingga sehingga bisa menghasilkan
assist yang rasa gol gitu kan sebenarnya. Kalau soal dia kesel emang wajar sih, dia kayak banyak, dia kan belum pernah golin nih musim ini sama sekali, dan Belum dia ya, belum golin ya? belum pernah. Jadi Oh belum ya. dia di babak pertama kan juga ada tuh golnya, dia hampir golin, terus di Sundulan yang sundulan sundulan ya. dari cornernya Iya Miretti, iya iya, sundulan dia sundulan. sundul Oh terus ya. ditahan sama strikernya Alice yang ngerayain kegagalannya McKennie itu udah kayak ngerayain gol gitu kan. Iya iya iya. Gue Iya inget ingat banget tuh gua. di babak pertama. Nah, itu sih yang jadi pembeda. Nah, sorry, gol ketiga juga sama. Maksudnya itu dimulai dari Pelanggaran. Alexandro yang kembali, kemudian dijatuhkan. Alexandro is back. Em, dan memang bisa dibilang ya, ini kayaknya bukan pertama kalinya tendangan bebasnya Samuel Iling itu tepat sasaran deh. Itu memang kayaknya hafalan dan kunciannya Juventus sih. Tendangan bebasnya Samuel Samuel Iling. Jadi memang bisa dibilang 3 gol ini excellent dalam hal individu-individunya, memang memang lagi on fire gitu. Bukan Iya iya. dari Iya. skema yang jauh-jauh banget, yang ribet banget, enggak. Tapi memang pemain yang mendapatkan bola tepat, mengirimkannya, menyelesaikannya, mengejarnya, dan timingnya memang pas. Jadi terjadilah 3 gol itu gitu. Iya. Jadi sekarang Juve selain punya kekuatan di set piece, tapi kekuatan counter attack-nya terekspos banget. Jadi gua rasa wajar lah 3-0 dengan individu yang lu maksud tadi dari bahwa individunya lagi perform lah. Istilahnya kan gitu ya. Lagi pada perform semua nih, lagi pada lapar semua ya. Lagi pada gerages banget nih, ganas-ganas banget nih. Nah, ngomongin individu-individu yang lo maksud. Nah, coba kita terjemahkan dalam bentuk rating nih, Dar. Karena kalau dari tadi kan dari awal kayaknya semua serba individu nih. Bukan kena Allegri dong berarti. Serba individu nih. Nah, kita coba lihat nih. Bagaimana kalau individu tadi kita terjemahkan dalam bentuk rating. Yang yang raportnya masih merah, orange maksudnya. Merah sebenarnya ada lagi ya. Itu ada Milik, ada WA sebagai cadangan, yang main dari awal ada Miretti dan Yildiz. Terus sisanya nggak ada lagi, sisanya hijau semua, di atas 7 semua. Yang man of the match yang biru tuh berarti yang rating 8 ke atas tuh Vlahovic. Ya wajar lah Vlahovic. 2 gol. Ya benar, nggak ada lagi yang orange-orange-nya WA dan Milik. Kalau gue pribadi, kenapa Yildiz ini bisa orange ya? Mungkin Footmob nih eh apa nih? Yildiz ini kontrolnya bagus, dia yang menyebabkan proses gol pertama. Memang eh mungkin kalau dilihat secara keseluruhan dia banyak dijatuhkan juga ya segala macam. Tapi dengan proses gol pertama harusnya Yildiz nggak pantas juga lah dapat 6,8. Kalau Miretti wajar lah. Dia banyak kehilangan momentum lagi seperti biasa lah. Miretti ini masih naik turun lah grafiknya. Kalau Milik Milik kurang dapat suplai bola karena dia masuk di menit-menit 74. WA ini mungkin yang diharapkan dari WA ini adalah dia bisa ini ya, apa namanya, bisa masuk ke dalam kotak penalti penetrasi, cuman ujung-ujungnya di back pass lagi. Kalau lo ngeh gitu dengan pergerakan WA, seperti kayak mau masuk tapi di back pass lagi. Seperti mau masuk di back pass lagi. Jadi kayak ragu-ragu WA ini, nggak, kalau mau masuk ya masuk aja gitu. Selebihnya sih menurut gua apresiasi sekali lah kepada McKennie ya. McKennie di kontribusi di gol pertama jelas sekali, dia sebagai motor yang langsung bola cepat kepada Yildiz. Gol kedua dia juga harusnya dia gitu kan. Ya gol ketiga nggak ada deh. Oke, kalau dari Under gimana, Dar? Ini kan rating-rating ini apakah sesuai dengan prediksi lo bahwa figur-figur ini yang menentukan, dan akhirnya rating-rating dari salah satu website juga mengatakan seperti itu. Gimana, Dar? Ya memang 3 tokoh kunci kemenangan Juventus bisa dibilang memang Dusan Vlahovic, Bremer, sama McKennie ya kalau gue. Hmm. Um, McKennie jelas jelas um, faktor pembeda lah ketika dia mengirimkan bola bukan ke belakang tapi ke depan, dia dengan cepat Iya. dia tahu harus mengirim ke siapa, instead of dia menahan, katakanlah dia langsung gaspol bawa ke depan Iya, gitu. dia Dan nggak mau ngilangin momentumnya langsung gitu. iya langsung, nah itu memang ini memang berpengaruh. Tapi memang Dusan lagi gila-gilanya on fire, bisa bilang. Gol pertama itu gol yang dia bikin sendiri dan dia golin sendiri gitu. Gol kedua juga dia memastikan bahwa sundulan McKennie itu gol, makanya dia tap in gitu. Regardless itu bagaimana ya, tapi Hmm. tapi memang sebagai poacher Tapi kan kalau dia, nggak ditapin menurut lo gol nggak tuh? Gol maksud gue sih. gue nggak tahu sih. Tapi kayak kalau lo maksud gue sebagai pemain buat nomor punggung 9 emang tugas lo memastikan itu gol gitu. Jadi kalau ada kesempatan buat golin ya lo golin gitu sih Oke, kalau gue. terus Em, Iya, kalau kalau Bremer ya sebenarnya solid banget lini belakang kita tuh udah Bremer dan Nilo Gatti tuh udah gila-gilaan sih itu.
Kalau mau dibandingin sama trio BBC ya bisa masa depan trio BBC ya bisa 3 pemain ini gitu. Walaupun memang Danilo ini kan paling tua ya. Jadi kalau kita ingat siapalah posisinya apakah akan awet lama atau kemudian Danilo ini berganti nantinya menjadi Siapa? Diallo Huijsen atau dong, Huijsen lah. Oh iya, Jalo ya benar-benar kita Jalo, punya Jalo. Diallo Iya. ya bisa jadi gitu. Tapi paling nggak ini tuh solid banget gitu. Mengingat sebenarnya dua dari 4 pemain belakang ini kan emang sudah mesti agak perpanjangan ya kayak kipernya mesti perpanjangan atau gimana belum tahu nasibnya kemudian Danilo juga ini mau pensiun segera apa mau perpanjang Mhm. apa gimana tapi ya memang yang paling menonjol bisa bilang Bremer jadi pembelian terbaik Juventus ya kalau kita kemarin sempat apa ya ada wacana mengembalikan Mathis De Ligt misalnya ke Juventus atau iya, Bremer ini rasanya jauh lebih mumpuni dibanding kita mempertahankan Mathis De Ligt waktu itu gitu. Jadi Hmm. ini pembelian tersukses lah Oh iya, di waktu musim itu ini. kan ada akun luar juga bilang kan saat Hmm. ada Mathis De Ligt yang MVP tetap Bremer di Serie A. Ya benar juga. Iya, makanya jadi memang iya ini pencurian terbaik dari maling lah gitu ya. Pencurian Iya. terbaik dari Inter ini kan Bremer dan gue harap si Jalo juga karena kita mencuri juga ya dari Inter mungkin akan jadi sama juga performnya gitu. Iya, oke. Kalau yang untuk ratingnya lagi Iya, jelek-jelek nih apa yang lu lihat? sebenarnya kalau rating jelek ya jadi relatif karena average-nya tinggi. Jadi 6 katakanlah Yildiz gitu. Hmm. Jadi terlihat jelek karena yang lain on fire banget. Jadi lo Hmm. kayak em, buruk di antara yang bagus-bagus gitu sih Hmm. kalau gue ngelihatnya. Jadi kalau Jadi dibilang nggak jelek, terlalu buruk ya. dibilang jelek nggak juga gitu. Kalau Miretti, ya memang kita nggak punya opsi lain pengganti Rabiot sih. Kalau harusnya kan itu posisi Rabiot. Kalau Rabiot nggak ada, Rabiot kenapa sih? Gue jadi lupa. Rabiot hari ini nggak main. cedera. Oh, gue kira kartu. Nggak cedera. Dia sama Chiesa cedera. Jadi kalau Rabiot nggak ada, iya memang nggak punya pilihan lain selain Miretti. Miretti itu memang kayaknya mesti dapat treatment pinjem keluar gitu kayak model kayak model McKennie dipinjemin dulu terus balik Iya. lagi jadi Cambiaso. gila gitu kan. Cambiaso juga gitu. Kemudian kalau kita ngomongin Fajoli juga begitu kan dipinjemin dulu. Nah memang posisinya sekarang ya nggak ada pilihan lain sih selain Miretti. Jadi lo sekesel-keselnya sama Miretti ya kalau nggak ada Rabiot ya emang cuma Miretti doang di situ. Kemarin Jadi itu ya dicoba di posisi dia. Ada si Wea. Kok ya? Iling. Pas lagi Sandro masuk, Iling yang di tengah. Terus pas si Miretti-nya dicabut, si Cambiaso-nya yang di tengah. Lu pada nggak yang di tengah itu Cambiaso dan si Iling? iya Cambiaso memang Cambiaso itu kayak ini ya maksudnya itu orang nggak punya posisi gitu. Kalau dibilang pemain pemain era zaman now gitu ya. Iya, Cambiaso itu versatil. nggak ada posisinya dia. Jadi pas Wea masuk, Cambiaso-nya yang posisi Miretti. Iya. Pas Sandro masuk, si eh, Iling Junior yang ada di situ. Dan lo memang butuh kayak gitu kan. Tapi dari sejak awal nggak mungkin lo main kayak gitu menurut gua. Hmm. Iya, Jadi iya. memang iya dinamisnya along the way lah. Setelah di babak kedua khususnya lah. Pokoknya kalau udah harus harus menang ya lo akhirnya jadi ya ya disitulah Allegri meramu kuncian 5 pemain yang masuk ini siapa aja yang bisa ngerubah keadaan sih itu kalau gue. Iya, iya, iya. Oke, thank you, Dan. Gimana, Di? Mengenai rating, Di? Apa yang lo lihat dari rating yang bagus-bagus sama rating yang lagi nggak perform ya menurut website ini? Kalau gue setuju sama Bang Adar, tiga pemain yang performnya di match ini ada Dusan pasti, terus McKennie sama Bremer pasti kan itu. Cuma kan umpan-umpan dari McKennie itu kalau tanpa dibarengin sama off the ball movement pemainnya ya nothing special sebenarnya gitu kan. Ya, jadi sini adalah kunci ya tadi gue bilang karena kita fluid terus juga tadi individunya lagi on fire juga kata seperti yang Bang Adar bilang emang ya cocok di match ini gitu kelihatan banget gitu kan. Jadi apapun yang diingin Allegri lakuin pemainnya ya terbukti semua karena emang lagi ya sama-sama lagi di puncak gitu lagi di top perform gitu pemainnya lagi on fire gitu jadi emang ya wajar wajar sih kalau menurut gua wajar aja gitu buat tiga pemain ini. Kalau soal Bremer iya Bremer emang cocok di Juve saat ini karena emang kita mainnya nggak modern football yang kayak orang build up dari bawah gitu dari kiper ya cocok backnya Bremer gitu tapi kalau nanti ganti head coach ada orang Juventus ini pengennya ada Zerbi ya bukan back Bremer kita butuh emang Matas Delik kita butuh gitu jadi tergantung dari point of view orang mau lihatnya kayak apa gitu. Kalau Bremer emang cocok di Juventus saat ini ya cocok karena emang mainnya kayak gini. Coba kalau kita mainnya
build up dari bawah ya Bremer gak kepake gitu, mau hebat apapun gak akan kepake dia gitu loh. Jadi tergantung point of view dari kita seorang Juventus ini mau lihat match mau kayak apa gitu. Mumpung kelasnya Allegri ya Bremer cocok gitu, dan emang pembelian terbaik kita ya untuk lini belakang sampai saat ini ya Pak, ya emang Bremer sih dari ya paling 5 musim terakhir ya emang Bremer gitu, jadi emang cocok banget gitu. Kalau soal Miretti sama Yildiz satu on goal doang sih itu yang dari gol Vlahovic emang dari dia, dan itu dia nggak biasa-biasa aja sih, masih main ego, masih suka gocek-gocek ya. Dia belum matang sih secara visi. Skillnya ada, tapi visi untuk bermain, oh ini sepak bola tuh harusnya kayak gini. Nah, dia belum, karena belum matang kan ya, wajar faktor umur gitu. Untuk Miretti, seperti Bang Andre bilang, emang kita nggak punya pilihan lain selain Miretti yang ada di bench, yang wide available buat main di posisi Mezzala. Jadi emang ya udah, mau dia main jelek, mau main bagus, ya resiko dari perjudian, karena emang nggak punya pilihan. Kalau kita punya pilihan, ya yang main bukan Miretti. Jadi emang ya kalau emang mainnya jelek wajar sih, karena emang udah nggak punya, akhirnya kan yang babak kedua kan diganti tuh ya, masuk terus Cambiaso main ke tengah semuanya kan ya, karena opsi kepepet gitu, karena kita nggak punya pilihan lain, jadi nggak ada opsi. Kalau dia emang mainnya jelek wajar sih, orang timnya lagi on fire semua, lu main bikin satu blunder ya, rating lu kecil gitu, wajar gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketutup sama yang lain pada bagus-bagus ya. Tapi kan kalau kata Anda nih, karena Miretti ini nggak ada lagi posisi lain, jadi masa winter mercato lu nggak ada pergerakan Dar untuk main tengah Dar, gimana Dar? Iya, prinsipnya memang memang nggak ada. Maksud gue Kan kan, kalian mau cabut nih, berarti ada sesuatu oh dong buat ngegaji nggak, pemain. kan kan mau cabut kan karena permintaan dia, pengen main lebih banyak buat di Euro kan. Dan Juventus menghargai itu dengan lepas dia gitu. Emang memang memang by request, karena dia juga tahu dia nggak mungkin saingan sama Yildiz. Bahkan Juve itu udah siap bakal Mancini sama siapa ya? Satu lagi gue lupa siapa namanya, itu bakal naik buat gantiin Moisken gitu. Udah Gracia, Hasa, udah Hasa, Gracia. Luis Hasa. Eh, Kalau Luis Hasa kan main tengah ya. Tapi hmm. pokoknya emang kita nggak ada ini sih. Karena balik lagi, ini kan statusnya nggak jelas gitu loh, Jack. Jadi kalau misalnya, menurut gue Juventus nggak akan investasi gede atau nggak akan investasi pemain selama kita tuh belum tahu siapa pelatih musim depan. Ya lu Karena masih memegang prinsip itu ya, bahwa pelatih karena dulu Juventus yang harus Juventus dan dijelasin ya. Allegri itu nggak bakal mungkin deal, maksudnya nggak akan mungkin memulai musim depan tanpa kontrak yang jelas gitu. Nggak mungkin pelatih yang expired tuh dipakai. Jadi either lo perpanjang Allegri, artinya sampai nanti akan dicari pemain yang sesuai dengan maunya Allegri untuk bersaing di UCL gitu, ya atau sesuai pelatih baru nanti gitu. Jadi nggak akan ngelakuin apa-apa di winter mercato ini sih, karena konyol jatuhnya, karena belum tahu juga pelatihnya siapa Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan termasuk 9 pemain yang habis kontrak 2025 kan juga kita lihat nggak ada pergerakan apa-apa kan. Maksudnya kayak Chiesa juga, bahkan Chiesa Samuel Iling juga yang dikabarnya udah mau sign kan, next terus kan, mundur terus gitu. Gua Iya. gua merasa, apalagi kayak Chiesa, gue merasa ada hubungannya sama pelatih. Kemudian Rabiot juga sama. Kalau kayak kayak lo sering bilang kan, kalau misalnya Allegri lanjut, Rabiot pasti lanjut. Tapi Oh iya, iya. kalau Allegri-nya nggak lanjut, apakah Rabiot lanjut kan kita nggak tahu. Iya, iya. Kebalikannya Chiesa menurut gue. Jadi ya kalau gue ngelihatnya masih statusnya kayak gitu. Pelatih Ya dulu kalau baru memang pemain. kalau dilihat dari situasinya emang nggak ada tanda-tanda apa-apa sih, dari berita-beritanya juga nggak ada tanda apa-apa sih. Dan Padahal ini sebenarnya udah mulai memasuki akhir Januari, harusnya udah mulai ada tanda lah. Beritanya harusnya lebih kenceng kalau emang ada mau perekrutan di Mercato Winter ya. Cuman emang nggak ada tanda apa-apa, jadi mungkin bisa sesuai dengan apa yang lo yakinin tadi dari bahwa dan eh, dan dan it's a good thing sih. Artinya berarti Juventus sangat hati-hati gitu, hmm, nggak sembarangan juga gitu. Nanti siapapun pelatih berikutnya misalnya pakai pemain yang ada kan juga kasihan juga gitu, nggak kompetitif kitanya. gue pribadi sih tadinya berharap di Winter Mercato, tapi ternyata di hasil Januari memuaskan, ya nggak ada masalah juga sih. Ini kan gue objektif di hasil aja gitu. Intinya kalau lo Yes. hasilnya udah oke dengan pemain yang ada, ya udah nggak masalah harus dibongkar pasang. Tapi kalau misalnya masih 1-0 aja, ya menurut gue perlu Winter Mercato. Tapi kalau udah hasilnya seperti ini, 5 pertandingan tadi berapa? 18 gol ya? 18 gol. Wah Iya, itu sih 18 gol. udah tim bener lah. Udah tim beneran lah menurut gua. Jadi udah, ya nggak perlu Inter Mercato, nggak apa-apa, lu udah bisa golin satu game 3 gol tuh udah tim bener. Udah, ya lu mau berapa lagi, mau 5 gol 6 gol nggak mungkin lah. Udah paling masuk akal, udah 2 gol 3 gol lu dalam satu game tuh udah normal. Udah tim sekelas Juventus.
Kalau menurut Iya gua dan kalau lawan tim kecil 1-0 belum Juventus lah. Kalau udah kayak gini hasilnya, ya inilah Juventus lah. Walaupun pendekatan permainannya eh ya misalkan Allegri. masih counter Allegri. attack apa segala macam. Oke lah, Iya, tadi review kita udah banyak ngobrol, sip. bahas macam-macam dari pemain, dari bentuk permainan, dari proses golnya. Ya, kita puas, rata-rata puas. Harusnya puas juga ya haters Allegri. Kalau Eh, nonton babak pertama terus lo matiin TV karena rugi nih gue begadang, ya sayang gitu. jadi nggak puas juga ya. Jadi gak puas juga. Iya, iya, benar-benar. Oke, em, next next Giornata kita lawan Empoli ya. Yes, Empoli Waduh, bantai dulu. lagi nih di home. Oh gila sih. Ini kalau menang lagi 3-0 benar-benar sih udah jadi ini aja udah mulai banyak diomongin di akun-akun di luar dari akun Juventus ya. Flanker apa segala macem. Jadi gue ngerasanya sorotan udah mulai kembali ke Juventus. Ya, efek ketemu Mamat kali lagi, ketemu Mamat. Gitu. Oke, thank you sekali lagi buat Andar ya. Thank you sekali lagi buat Adi Eh, ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Dan teman-teman Suara Juventus ini jangan lupa subscribe, dan lupa share, dan jangan lupa like. Dan yuk kita masuk ke dalam fitur membership. Nanti kita mau bikin ada grup di sana supaya kita bisa terus silaturahmi dan bikin kegiatan-kegiatan seru lah nanti sebagai members dari Suara Juventus ini. Thank you sekali lagi Andar dan Adi ya. Thank you. Thank you ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Vino alla fine, Forza Juve. Forza Forza Juve. Juve.